Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Investasi pada obligasi merupakan salah satu alternatif investasi untuk diversifikasi risiko dan mendapatkan imbal hasil yang stabil dalam jangka waktu tertentu. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dari berinvestasi di obligasi adalah faktor jatuh tempo, di mana tanggal jatuh tempo obligasi merupakan tanggal yang sudah ditetapkan oleh peminjam untuk melunasi hutangnya. Walaupun tanggal jatuh tempo telah ditetapkan, bukan berarti obligasi harus disimpan hingga jatuh tempo, karena obligasi tersebut dapat diperjualbelikan pada pasar obligasi. Tanggal jatuh tempo ini dapat membantu manajer investasi memperkirakan keuntungan dalam suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan jatuh temponya, obligasi biasanya dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu jangka pendek, kurang dari 5 tahun, jangka menengah antara 5 hingga 10 tahun, dan jangka panjang lebih dari 10 tahun. Pada podcast kali ini, kita akan membahas strategi yang digunakan dalam mengelola investasi obligasi terkait dengan masa jatuh temponya. Yang pertama adalah strategi ladder. Strategi investasi obligasi ladder adalah melakukan pemecahan portofolio investasi ke dalam beberapa tipe obligasi dengan jumlah yang sama pada tanggal jatuh tempo yang beragam. Mengingat jatuh tempo obligasi sudah ditentukan, maka kecil peluang semua obligasi dalam portofolio jatuh tempo pada saat bersamaan. Sebagai contoh, manajer investasi memegang dana sebesar 100 miliar dan menginvestasikan masing-masing 10 miliar ke dalam berbagai tipe obligasi dengan jatuh tempo 1, 2, 3, hingga 10 tahun, sehingga membentuk pijakan tangga atau ladder. Ketika salah satu obligasi mencapai jatuh tempo, dana yang diperoleh dapat diinvestasikan kembali pada obligasi bertenor 10 tahun. Proses ini berlanjut, sehingga akhirnya manajer investasi membentuk pijakan tangga secara penuh untuk obligasi 10 tahun. Strategi investasi obligasi ladder berupaya mengimbangi risiko harga rata-rata dan risiko tingkat reinvestasi selama siklus tingkat suku bunga. Jika suku bunga naik, nilai obligasi yang ada akan turun, tetapi diimbangi dengan imbal hasil obligasi baru yang lebih tinggi yang diperoleh dari hasil pencairan obligasi yang telah jatuh tempo. Namun jika suku bunga turun, maka harga obligasi naik dan manajer investasi menginvestasikan kembali hasil dari obligasi yang telah jatuh tempo pada obligasi dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Keuntungan strategi investasi obligasi ladder adalah memiliki tingkat pengembalian yang konsisten, meminimkan risiko dari suku bunga, meningkatkan likuiditas, imbal hasil rata-rata yang lebih tinggi, dan diversifikasi risiko. Strategi yang kedua adalah strategi barbell. Strategi investasi obligasi barbell dilakukan dengan mendiversifikasi portofolio ke dalam beberapa tipe obligasi yang terdiri dari obligasi dengan profil jatuh tempo jangka pendek dan jangka panjang. Strategi ini tidak berinvestasi pada obligasi dengan profil jatuh tempo jangka menengah. Semakin lama jangka waktu obligasi, maka risiko ketidakpastian juga makin tinggi, sehingga tingkat bunga yang diharapkan juga akan semakin tinggi. Sedangkan obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo yang pendek lebih fleksibel dalam likuiditasnya, sehingga memudahkan manajer investasi untuk memperkirakan potensi investasi yang dapat dihasilkan setiap bulan atau tahun. Baik strategi ladder maupun barbell memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tidak jarang manajer investasi menggabungkan keduanya untuk saling melengkapi satu sama lain. Tidak hanya itu, manajer investasi juga akan memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat membantu dalam mengelola portofolio obligasi, seperti inflasi, suku bunga, dan juga rating obligasi. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai strategi investasi pada dana investasi obligasi. Semoga bermanfaat dan salam investasi.